Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini, Rabu 7 April 2021 adalah hari Rabu dalam oktav Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 24, ayat 13 sampai 35. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada
kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang peziarahan hidup kita sebagai orang yang beriman. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini tentang kisah dua murid Yesus yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Setelah peristiwa Yesus mengalami sengsara dan wafat karena orang-orang Yahudi atas perintah para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam melakukan perjalanan menuju ke Emmaus, kedua murid ini memiliki hati yang sedih, hati yang kurang bergairah, hati yang membuat muka mereka tampak muram karena mereka kehilangan harapan. Yesus, Sang Guru, yang mereka harapkan dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, harus mengalami kematian di atas kayu salib. Mereka pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus dengan hati yang penuh kesedihan. Mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus meskipun mereka awalnya tidak mengenalinya. Mereka menceritakan dengan penuh kejujuran apa yang mereka rasakan terkait dengan peristiwa Yesus, guru mereka. Mereka dengan jujur menceritakan tentang pergumulan diri mereka. Mereka menceritakan tentang keluh kesah, kegundahan hati dalam hidup mereka. Dan sangat luar biasa bahwa Yesus dengan penuh kasih mendengarkan mereka, mendengarkan segala sesuatu yang meluap dari hati yang penuh kekecewaan, hati yang membuat mereka bermuka muram. Namun sangat luar biasa, mereka dua murid ini setelah menceritakan dengan jujur, mereka pun dalam proses perjalanan menuju ke Emmaus juga mendengarkan pengajaran yang Yesus lakukan, mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi, menjelaskan kaitan kitab itu dengan Mesias, yaitu dirinya sendiri. Sehingga hati kedua murid yang bersedih atau hati yang mati
menjadi hidup kembali, berkobar-kobar seperti disampaikan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka menjadi berkobar-kobar setelah mereka mendengarkan pengajaran dari Yesus, dan tambah berkobarlah hati mereka ketika mereka mengundang Yesus masuk ke rumah mereka untuk melakukan perjamuan santap makan bersama. Yesus menampilkan diri sebagai orang yang mengucap berkat, memecah-mecah roti, membagikan roti itu, yang mengingatkan kedua murid ini untuk sungguh akhirnya aku melihat Tuhan. Dan akhirnya setelah mereka melihat Yesus yang hidup itu, mereka saat itu juga pergi kembali ke Yerusalem untuk bersaksi kepada ke-11 murid yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup kita pun juga terkadang demikian. Kita mengalami apa yang disebut sebagai pengalaman yang tidak mudah, yang membuat muka kita bermuka muram, yang membuat hati kita bersedih. Ketika kita mengalami hal itu, datanglah kepada Tuhan, ceritakan semuanya kepada Tuhan, kejujuran, segala kegundahan dalam hati, segala hal yang ada di dalam hati, ceritakan kepada Tuhan. Sebagaimana kedua murid Emmaus ini menceritakan tentang pergumulan hidup mereka kepada orang yang menanyakan tentang apa yang terjadi di Yerusalem, yaitu adalah akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang menanyakannya. Menceritakan dengan penuh kejujuran apa yang kita rasakan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan kita. Dan yakin dan percaya dalam doa-doa kita itu, Tuhan pun akan menyapa kita, akan menegur kita, akan mengajarkan apa yang menjadi kehendaknya kepada kita melalui sabda-sabdanya dalam kitab suci, melalui pengalaman hidup kita sehari-hari, melalui apapun Tuhan akan berbicara. Setelah kita meminta Tuhan untuk mendengarkan kita, kita dipanggil untuk mendengarkan Tuhan, agar kita memiliki hidup, hati kita hidup kembali, hati kita berkobar-kobar kembali, untuk pada akhirnya merasakan kehadiran Tuhan. Dan setelah merasakan kehadiran Tuhan, kita bersaksi tentang Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang membuat kita selalu percaya akan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah menjadi orang beriman yang setia melakukan peziarahan dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan ketika kita mengalami kegundahan hati, mengalami hal yang tidak mudah, mengalami hati yang mati. Datang pada Tuhan, jujur pada Tuhan, mengatakan apa yang terjadi, mendengarkan Tuhan, melihat kasih Tuhan, dan bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Rahmat Tuhan membantu kita